Iwan. Saya mencintai dia sekali, Ma. Saya menaruh semua harapan saya padanya. Tapi kenapa dia mengecewakan saya? Kenapa? Kuatkan hati kamu, Tika. Mama percaya kalau kita tidak putus asa. Dan terus berdoa padanya. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Izinkan Mama menjadi seorang ibu yang baik. Kegagalan hidupmu adalah kegagalan Mama juga. Berikan kesempatan pada diri. Berikan kesempatan pada Mama, Tika. Mama tidak menyalahkanmu, Tika. Jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu menjadi pribadi yang rapuh karena keadaan. Dan sebagian adalah kesalahan Mama juga. Apakah masih ada kesempatan buat saya, Ma? Ayo kamu makan. Paling tidak kamu bisa memberikan keterangan yang berguna bagi polisi pada kasus ini. Ya. Menurut informan kita, si pembunuh bayaran itu masih kelihatan di lokasi sekitar kampung rambutan. Bagus. Kalau begitu ketatkan penjagaan di lokasi itu. Kemungkinan besar Kusnadi akan berhubungan lagi dengannya. Dan jika benar dia datang di balik rantaian pembunuhan selama ini. Laksanakan, Kapten. Jam berapa Atika akan datang kemari? Mereka dalam perjalanan. Laksanakan. Siap, Kapten. Jadi, selama ini kamu disekap oleh ayahmu? Dia bukan ayah saya. Dia adalah bajingan yang merenggut masa kecil saya. Dan menjadikan saya seorang penjahat seperti sekarang ini. Sayang. Ben, apa dia juga yang menjual seks pada keluarga asing? Iya, betul John. Udahlah, udah. Kalian jangan bicarakan itu lagi. Ibu sudah terlalu bahagia sekarang karena kita sudah berkumpul lagi. Ya, itu yang penting. Dan yang lebih penting lagi, bahwa sebagian doa ibu sudah terjawab. Dan sekarang kita hanya tinggal menunggu kembalinya ayah kalian. Anda kenal orang ini? Dia orang yang menipu anak saya. Menjual rumah pelacuran setelah membuatnya kecanduan pada narkotika. Dan menghamilinya, Pak. Saya tidak akan pernah lupa pada orang ini. Bagaimana dengan ini? Ini kan Benny. Tentu saja saya kenal sama dia, Pak. Dia kan teman dekatnya si Ferry. Justru dari dialah Ferry mendapatkan suplai obat narkotika itu. Artinya, Benny benar-benar terlibat dalam pengedaran obat bius yang dikomandani oleh Kusnadi. Kusnadi? Ya, dialah orang yang mencoba mencuri perhiasan anak ibu di sebuah diskotik. Menurut dugaan kami, karena dia menjadi buronan polisi dan dia tidak bisa leluasa lagi mencari pekerjaan seperti dulu. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, mencuri perhiasan anak ibu di diskotik. Halo? Apa? Iya, saya segera ke sana. Pembunuh bayaran itu muncul lagi di sebuah kedai kopi. Segera kirim anak buah kita ke sana. Mungkin Kusnadi juga akan muncul di sana. Siap, Kapten. Laksanakan. Siap. Pak, kalau boleh saya tahu gimana keadaan Benny, Pak? Ya, dia masih dirawat di rumah sakit. Tapi setelah sembuh, dia akan menjalani sidang dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
juga. Sidang akan dilakukan setelah dia keluar dari rumah sakit. Tapi dia kan nggak bersalah. Dia jadi gini karena Kusnadi. Kamu pikir saya sendiri senang mendengar adik kandungku akan dipenjara? Penjara. Maksudmu Benny betul-betul akan jadi seorang tahanan? Kusnadi selama ini adalah pengedar narkotik yang dicari-cari oleh polisi. Dan Benny menjadi kaki tangan dia. Lagi pula, Benny kan juga membantu Kusnadi merampok dan membunuh Tony Karamoy. Dia pemuda baik. Di mataku, Benny tetap seperti yang dulu. Loh, Fir? Ya apa, Fir? Fira. Fir. Ada apa, Fir? Kenapa Jody nggak turun? Kalian bertengkar? Lalu kenapa kamu nangis? Cerita dong, Fir, sama Mama. Apa sih yang terjadi? Jadi bilang Benny akan dipenjara, Ma. Kenapa sih pada saat saya menemukannya kembali, polisi merengkutnya dan memisahkan kami lagi, Ma? Kenapa kita nggak bisa bahagia, Ma? Kenapa, Ma? Fir, kuatkan hatimu ya, Fir, ya. Semua baik-baik saja. Apa? Oh, tentu saja tidak apa-apa. Jam berapa? Sebentar, saya catat dulu ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu besok. Dari siapa, Mama? Mesra sekali. Dari Om Salim. Dia mempercepat kedatangannya ke Jakarta. Dia meminta kita agar kita menjemputnya besok di bandara. Kita? Iya, kamu dan Mama. Jadi kenapa saya mesti ikut? Tika, apa pendapat kamu tentang Om Salim? Gak tau. Tika kan nggak pernah ketemu sama dia. Kenal juga nggak. Mama kan lebih tahu. Dia ingin lebih dekat dengan Mama. Dan juga ingin mengenal kamu dari dekat. Apa kamu keberatan? Oh, tentu aja Tika nggak keberatan, Mah. Apalagi ngelihat Mama senyum-senyum terus. Waktu abis terima telepon juga Mama senyum-senyumnya tambah cerah. Dengan senang hati Tika akan mengantar Mama besok kapanpun, jam berapapun. Dia sudah mengenal Mama dari dulu, Tika. Dan dia juga sudah mengetahui masa lalu Mama. Dia adalah satu-satunya orang yang menghargai Mama sebagai wanita. Bukan cuma sebagai objek. Mama, kalau Mama bahagia, Tika juga ikut bahagia. Bener. Tapi saya sudah antarkan makanan ke kamarnya. Kok mendadak sakit? Bukan tadi pagi baru jalan sama Jody? Fira stres memikirkan Benny. Menurut Jody, Benny akan dipenjara. Anak itu selalu membuat Vira stres, sedih. Ma, tolong bilang sama Vira supaya dia melupakan Benny. Apalagi sebentar lagi dia bakal ditahan. Saya tidak ingin anak kita berhubungan dengan penjahat. Apalagi sampai lebih daripada itu. Maksud Papa,
Papa lebih setuju Vira dengan Jody daripada Benny. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi yang pasti Vira harus melupakan Benny. Saya tidak memaksakan Vira harus dengan Jody. Tapi kenyataannya Vira selalu memikirkan Benny. Ma, kita harus berusaha membuat Vira melupakan Benny. Malam ini kesempatan terakhir saya berkumpul dengan anak-anak, Kas. Besok polisi sudah harus menjemput Benny dan menahannya sampai hari persidangan nanti. Bu, saya tidak akan membiarkan siapapun merenggut kebahagiaan ibu. Nanti saya akan coba bicara dengan Kapten Dani dan Pak Husin supaya mereka bisa menunda penangkapan dan mempertimbangkannya semua kembali. Nggak perlu. Akmal harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Hukum harus ditegakkan. Dia harus bertanggung jawab. Kita nggak usah main perasaan. Sebentar, Jod. Om mau bicara dengan dia. Anissa, menangislah kalau kamu memang perlu merasa untuk menangis. Saya bisa mengerti perasaanmu, karena saya juga bisa merasakannya. Kita begitu dekat dengan semua orang yang kita cintai. Tapi kita belum bisa memiliki sepenuhnya. Apa maksud kamu? Jangan katakan kamu tidak mengerti perasaan saya, Anissa. Kamu jangan bebani aku lagi dengan pernyataanmu. Saya tahu. Jauh di lubuk hatimu masih tersimpan keinginan untuk mengumpulkan serpihan masa lalumu. Setelah anak-anakmu, kini penantian itu adalah untuk suamimu. Ya kan, Anissa? Kamu boleh bilang aku bodoh atau gila. Terserah. Karena aku masih mengharapkan Mas Yandi. Tapi yang jelas, kenyataannya memang begitu. Aku punya perasaan dan aku punya firasat bahwa suatu saat kami pasti akan bersatu kembali. Aku yakin itu dan aku percaya. Anissa, tidak ada yang menyalahkan kamu. Tidak ada. Saya justru melihat betapa besar keagungan cintamu, keteguhan hatimu, kesetiaanmu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Anissa, saya sudah cukup bahagia bisa berkenalan dengan wanita seperti kamu.
Tehnya. Kamu belum tidur? Saya ingin tetap terjaga sampai Fajar datang. Kamu nulis surat buat siapa sih? Buat Vira. Kamu mau kan memberikannya? Katakan padanya, dia tidak usah menunggu saya. Dia layak mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada saya. Masa lalu saya hitam. Sebentar lagi, saya akan menjadi pesakitan. Tahanan. Apa yang bisa saya berikan untuknya? Kamu mau kan, Jod? Kenapa nggak kamu langsung kasihin aja ke dia besok? Dia akan besok datang ke sini sebelum kamu dijemput oleh polisi. Saya tidak bisa memberikannya karena saya tidak tahan melihat air matanya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.